Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Tugas ini dibuat untuk keperluan pendidikan guru penggerak dengan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh calon guru penggerak Zafrika Yosi. Saya akan merefleksikan dan menyimpulkan pemahaman saya mengenai pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama adalah, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya memiliki mindset bahwa peserta didik harus memahami apapun materi pelajaran yang saya berikan, dan juga mereka harus patuh kepada guru dengan mengikuti cara guru dalam mengajar. Saya menganut yang namanya teacher-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Mengapa demikian? Karena saya beranggapan bahwa peserta didik saya harus mencapai ketuntasan belajar. Tanpa saya berpikir kemerdekaan belajar mereka, maunya mereka dengan cara belajar yang seperti apa, saya belum berpikir ke arah sana. Dengan contoh yang diberikan waktu itu, pembelajaran menggunakan metode bermain peran atau dikenal dengan metode role playing. Itu pelajaran yang menyenangkan, pembelajarannya dapat, budayanya dapat, dan tentunya yang nomor satu adalah mereka bahagia. Bahagia merupakan salah satu kodrat yang dimiliki anak. Itu yang harus saya pikirkan lagi sebagai pendidik. Bagaimana cara mengkolaborasikan pendidikan dengan bermain agar anak-anak merasa bahagia saat belajar. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Hal yang pertama yang berubah dari diri saya setelah mempelajari modul ini adalah merubah mindset. Mindset bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang di lingkungan kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Kemudian, sebagai pendidik kita harus cermat melihat bakat anak. Ketika anak tidak menonjol pada satu sisi, kita harus menggali apa sih bakat anak. Dengan kita bisa memulainya dengan melakukan riset. Kita bisa melakukan tanya jawab dengan anak tersebut, dan kita bisa melakukan pendekatan apa saja yang pokoknya bisa kita aplikasikan untuk mencermati ataupun melihat bakat anak. Tentunya, selain orang tua di rumah, guru juga merupakan orang terdekat dengan anak. Hal yang selanjutnya adalah tidak lagi memfokuskan penilaian kognitif dari anak. Kita bisa melihat karakteristiknya. Kita juga bisa mengali bakat dan keterampilan untuk tetap memberikan penilaian pada anak tersebut. Nah, dengan perubahan pemikiran yang terakhir adalah lebih mendekatkan lagi anak dengan belajar. Artinya, saya akan lebih among, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, tidak memberikan hukuman pada anak karena hukuman dapat merenggut kemerdekaan belajar anak. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik sebagai wujud dari Merdeka Belajar, sehingga nantinya peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan mereka dituntut untuk berkomitmen dengan apa yang telah mereka buat sendiri. Nah, sebagai pendidik, seorang manusia biasanya tentunya memiliki kekurangan, tetapi melalui kegiatan guru penggerak ini, kita terus memberi motivasi untuk menjadi seorang pendidik yang lebih among lagi kepada peserta didiknya, untuk memerdekakan peserta didik dalam belajar. Nah, itulah refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam mendidik anak kita dalam merdeka dan bahagia. Salam dan bahagia.